Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Nak, kamu membual, kamu bahkan membunuh semua orang di sekte Meringis. Kamu bahkan tidak tahu kebajikan seperti apa dirimu. Kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bahkan jika kamu memiliki beberapa bakat, dengan kemampuanmu, apakah kamu masih dapat membunuh lusinan pembudidaya iblis dari sekte wajah hantu? Terlebih lagi, Penatuatu dari sekte wajah hantu adalah penguasa alam Mahayana, dan dia bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Huo Dong berkata pada Chen Ping dengan nada meremehkan. Dia tidak tahan dengan sikap membual Chen Ping. Huo Dong, apakah kamu sudah menjadi anggota sekte wajah hantu? Kamu sangat mengenal sekte wajah hantu, dan kamu baru saja menjebak kami karena berkolusi dengan sekte wajah hantu. Menurutku, kamulah yang berkolusi dengan sekte wajah hantu. Kamu penuh dengan energi iblis. Kamu telah lama meninggalkan sekte Xian. Kamu tiba-tiba kembali ke sekte Xian dan membawa orang-orang dari sekte wajah hantu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kata Penatua Yu kepada Huo Dong, di antara matamu yang mana yang melihatku bergabung dengan sekte wajah hantu? Bukti apa yang kamu miliki? Aku bilang kamu berkolusi, dan kamu hanya berkolusi. Jangan lupa, ayahku adalah penguasa sekte itu sekarang, dan dia memiliki segel api ilahi di tangannya. Huo Dong berkata dengan sangat arogan, sekarang Huo Yuanting adalah penguasa sebenarnya dari sekte Xian. Tentu saja Huo Dong bisa menjerit. Kamu ingin bukti? Aku punya di sini. Chen Ping tersenyum ringan, lalu melompat keluar. Chen Ping sedang memegang seseorang di tangannya. Tepatnya sebuah tubuh, tidak ada lengan dan kaki. Yang ada hanyalah batang tubuh. Jika Anda tidak melihat kepala dan matanya bergerak, Anda pasti mengira itu adalah orang mati. Apa yang dibawa Chen Ping adalah Penatuatu. Chen Ping awalnya menahannya untuk menyiksanya, tapi dia tidak berharap itu akan dimanfaatkan dengan baik. Chen Ping melemparkan tubuh Penatuatu ke kaki Huo Dong dan Huo Yuanting. Penatuatu memandang Huo Yuanting dan Huo Dong, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Tuan Huo, selamatkan saya, cepat selamatkan saya. Penatuatu, ekspresi Huo Dong dan Huo Yuanting berubah drastis. Anda harus tahu bahwa Penatuatu adalah master di alam Mahayana, dan sekarang dia telah berubah menjadi seperti ini, dan dia telah menjadi seperti ini di tangan Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Elder Tu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Huo Dong bertanya dengan wajah terkejut. Huo Dong sekarang adalah murid dari sekte Meringis, dan statusnya tidak setinggi Penatuatu. Ini semua Chen Ping. Dia menggunakan jiwa iblis kuno untuk mengendalikan tubuhnya dan menggunakan trik untuk menipuku seperti sungai lava. Itu sebabnya aku dibodohi secara sembarangan. Penatuatu menjelaskan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, jadi dia hanya bisa berbicara tentang kelicikan Chen Ping. Akibatnya, semua orang mengira Penatuatu seperti ini karena dia jatuh ke dalam jebakan, dan bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Chen Ping, nama orang ini Chen Ping. Huo Yuanting sedikit mengernyit. Penatuatu, apakah orang ini adalah orang yang telah didedikasikan oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun untuk memburunya? Huo Dong bertanya dengan penuh semangat. Semua orang juga memandang Chen Ping dengan mata tidak percaya. Kalian pasti tahu kalau Chen Ping juga terkenal di dunia dewa dan manusia,
dan sedang diburu oleh Demon Sealing Alliance. Zuling membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Chen Ping dengan heran. Idolanya adalah Chen Ping. Dia selalu ingin bertemu langsung dengan Chen Ping, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Adik laki-laki di depanku sekarang sebenarnya adalah Chen Ping. Zuling sangat gembira hingga dia hampir menangis. Penatua Yu juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa murid yang dia bawa untuk suatu keuntungan sebenarnya adalah orang yang diburu oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Ya, dia adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Selama kamu menangkapnya atau membunuhnya, kamu bisa pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiahnya. Penatua Tu dengan cepat menjawab, dia membunuh Chen Ping hanya untuk membuat Huo Yuanting tertarik pada Chen Ping. Dengan cara ini, dia akan diselamatkan, dan dia juga bisa membalas dendam untuk dirinya sendiri. Kamu terlalu banyak bicara. Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan nyala api langsung menyala. Tidak ada yang bereaksi, dan Penatua Tu langsung meledak, diikuti dengan jeritan, dan dibakar hidup-hidup oleh api. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Namun, jelas terlihat bahwa banyak orang memiliki keserakahan di mata mereka. Upeti 100 tahun dari Demon Sealing Alliance bukanlah jumlah yang kecil. Jika seluruh sekte Ziyan diperoleh, maka sekte Ziyan tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya selama 100 tahun. Chen Ping, ternyata kamu adalah Chen Ping. Pantas saja kamu bisa mengalahkan Liu Sitong. Tapi jika kamu menyembunyikan identitasmu, kamu pasti tidak akan berbuat baik dengan datang ke sekte Ziyan kami. Sekarang tunjukkan wajah aslimu dan biarkan aku melihat seperti apa rupa orang yang dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Huo Dong melangkah maju perlahan dan berkata dengan dingin, "Karena kamu ingin melihatnya, biarkan kamu melihatnya sepuasnya." Chen Ping tersenyum ringan. Aura di tubuhnya mengalir, dan penampilannya juga berubah. Segera, wajah muda yang tampan dan tampan muncul. Itu dia, Gu Tianchao mengerutkan kening. Elder Gu, apakah kamu kenal anak ini? Huo Yuanting bertanya, benar, saat kita di Pavilion Wantong, anak inilah yang merusak perbuatan baikku. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Kata Gu Tianchao, saat pertama kali Chen Ping mengambil tindakan, dia hanya merasakan aura Chen Ping sangat menggairahkan. Sekarang dia yakin bahwa Chen Ping lah yang merusak perbuatan baiknya. Ketika orang lain melihat wajah Chen Ping, mereka semua menjadi ribut dan membicarakannya. Terutama dua gadis Zuling dan Qian Xiu. Jantung mereka berdebar kencang. Sebelum Chen Ping terungkap, mereka sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah mengungkapkan warna aslinya. Dia tampan dan menawan. Ketika wanita muda dan istri muda melihatnya, kaki mereka lemah dan mata mereka bersinar emas. Ketika ketua sekte tua melihat ekspresi putrinya, dia tersenyum. Orang yang paling terkejut dan tidak bisa dipercaya saat ini adalah Wei Qing. Dia selalu menganggap Chen Ping sebagai adik laki-lakinya. Meskipun Chen Ping menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Wei Qing berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Chen Ping. Tapi sekarang, adik laki-lakinya ternyata adalah Chen Ping. Wei Qing tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, "Guru, Anda telah menemukan murid yang baik untuk sekte Ziyan kami." Penatua Yu tampak malu. Dia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah Chen Ping.
Dia baru saja membawa Chen Ping untuk meminta uang. Tuan Huo, orang ini mempunyai dendam terhadap saya. Biarkan saya menyelesaikan dendamnya terlebih dahulu. Tuan Huo yang akan memutuskan orang ini. Gu Tianchao mengambil satu langkah ke depan dan mendekati Huo Dong dan berkata. Huo Dong tertegun, melihat ke arah Gu Tianchao dan berkata, Penatua Gu, apa maksudmu? Apakah kamu mengikuti sekte Ziyan kami untuk memperjuangkannya? Bukankah Penatua Gu juga tergerak oleh penghormatan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance? Huo Dong mengira Gu Tianchao akan bertarung dengannya. Jika Gu Tianchao membunuh Chen Ping, bukankah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan menjadi milik sekte Liang Yi? Tuan Muda Huo salah paham, Chen Ping dan saya memiliki beberapa masalah. Kami tidak bertengkar dengan sekte Ziyan Anda. Aku tidak akan pernah membunuhnya. Aku hanya akan menjebaknya dan menyiksanya. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan apapun untuk memperjuangkan wilayah sekte Ziyan? Gu Tianchao dengan cepat menjelaskan, Huo Dong ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Huo Yuanting berkata, Huo Dong, Penatua Gu tidak akan bertengkar dengan kita. Biarkan dia merawat anak itu dan melampiaskan amarahnya. Melihat Huo Yuanting berbicara, Huo Dong perlahan mundur. Gu Tianchao menghadap Chen Ping, matanya sedikit mengembun, dan bertanya dengan suara dingin, Nak, apakah kamu masih mengingatku? Aku tidak mengingatmu, sampah sepertimu yang bahkan tidak menyayangkan anak-anak. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, ketika Chen Ping mengatakan ini, dia jelas mengingatnya, tapi dia hanya marah pada Gu Tianchao. Nak, jangan sombong. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian hari ini. Setelah Gu Tianchao selesai berbicara, semburan kabut hitam memenuhi telapak tangannya. Kabut hitam berubah menjadi dua hantu ganas, naik ke langit, terjalin dan berputar satu sama lain, dan membuat semburan kicauan hantu saat mereka naik. Suara ini membuat semua orang merasa merinding. Suanggui Wentian, Tuan Chen, hati-hati. Ketika Penatua Cui melihat mantra yang dilakukan oleh Gu Tianchao, dia terkejut dan mengingatkan Chen Ping. Chen Ping baru saja menyelamatkan salah satu nyawanya, dan Penatua Cui sangat berterima kasih. Aku melihat dua hantu ganas itu berlari ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit berubah warna, dan kemudian wajah hantu yang lebih besar dari gerbang Ziyan muncul di udara. Wajah hantu itu bermulut besar, menatap semua orang di bawah. Melihat seringai besar ini, semua orang ketakutan. Nak, terimalah baptisan Raja Hantu. Gu Tianchao memandang Chen Ping sambil mencibir dan berkata, Raja Hantu. Chen Ping tersenyum menghina. Kamu telah menipu orang lain hanya dengan ilusi. Bagaimana kamu bisa menipuku? Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dengan auman naga, seekor naga emas muncul dan melayang di atas kepala Chen Ping. Sekarang identitasnya telah terungkap, Chen Ping tidak perlu takut. Saya melihat naga emas terbang ke langit dan menyemburkan banyak api ke arah wajah hantu besar itu. Seringai itu runtuh karena pengaruh naga emas dan menghilang seketika. Gu Tianchao terkejut dan alisnya langsung berkerut. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, asal mula ilusi di bintang asal mulai muncul dan berkedip. Chen Ping, yang telah memahami asal mula ilusi, Gu Tianchao masih ingin menggunakan ilusi untuk membingungkan Chen Ping, dan itu sungguh konyol.
Dengan ledakan sumber ilusi, wajah Gu Tianchao terkejut, dan dia secara naluriah ingin mundur. Tetapi sebelum dia bisa mundur, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian layarnya berputar, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul, menatapnya dengan anggun. "Ayah," wajah Gu Tianchao sangat terkejut, dan kemudian dia mulai menangis. "Ayah, aku benar-benar melihatmu." Di mata semua orang, mereka melihat ekspresi Gu Tianchao tiba-tiba berubah, dan kemudian dia terus menyebut Chen Ping sebagai ayahnya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang tertawa. Semua orang jelas tahu bahwa Gu Tianchao berada di bawah ilusi. "Sedikit, Tuan Chen, ilusi Anda sangat kuat." Zuling mendekati Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya ingin dekat dengan Chen Ping dan melihat baik-baik Chen Ping. Zuling ingin terus menelepon saudara muda Chen Ping, tetapi dia menemukan ada yang tidak beres, jadi dia segera mengubah nada bicaranya. "Kakak senior, panggil saja aku kakak muda, tidak peduli siapa aku, bukankah aku kakak mudamu?" Chen Ping tersenyum ringan pada Zuling dan berkata, "Zuling sudah penuh cinta saat ini," dan dia mengangguk cepat dan berkata, "Ya, kamu akan selalu menjadi adik laki-lakiku." Chen Ping sebenarnya sempat menggoda Gu Tianchao, yang membuat Huo Yuanting dan putranya sangat marah. Namun saat ini, di mata Gu Tianchao, istrinya benar-benar muncul dan menggoda ayahnya. Ini membuatnya sangat marah. "Ayah, kamu sebenarnya berselingkuh dengan menantu perempuanmu sendiri. Kamu menipuku. Aku sudah merindukanmu selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu." Gu Tianchao berteriak bahwa dia akan mengikuti Chen Ping sampai mati. Chen Ping melambaikan tangannya, dan sebuah formasi langsung menyelimuti Gu Tianchao. Dalam formasi tersebut, Gu Tianchao sendiri melompat-lompat seperti monyet, berteriak. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Chen Ping menggunakan ilusi untuk membuat Gu Tianchao mengenakan pakaian yang diselingkuhi, yang dikenakan oleh ayahnya. Stimulasi dan pukulan semacam ini mungkin sulit ditanggung oleh Gu Tianchao. Bahkan jika susunan ilusi tersebar dan Gu Tianchao sadar kembali, dia mungkin akan sangat terstimulasi.